Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini perkenalkan kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah manajemen risiko dan kebencanaan akan menyampaikan presentasi terkait mini riset dengan judul kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami di Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang. Baik, sebelumnya izinkan saya perkenalkan anggota dari kelompok 3. Anggota kelompok 3 terdiri dari yang pertama yaitu Herdiansyah dengan NIM 20042104, yang kedua yaitu Ivana Marsyanda Iqbal dengan NIM 20042021, yang ketiga yaitu Nabila Zarah Putri dengan NIM 20042243, dan yang keempat yaitu saya Niken Ayu 20042063. Yang kelima yaitu Putri Indah Rahayu dengan NIM 20042134, dan yang keenam yaitu Yunita Indra Putri dengan NIM 20042173. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan penyampaian presentasi yang akan dimulai oleh Yunita. Kepada Yunita dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Tsunami merupakan rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan tinggi. Dampak dari bencana tsunami sangatlah besar karena dapat menimbulkan kematian, kehilangan, dan kerusakan sarana prasarana serta mengganggu keadaan psikologi. Faktor utama timbulnya banyak korban adalah faktor manusia yang kekurangan pengetahuan dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi dan menghadapi bencana tsunami. Next. Di Kota Padang sendiri termasuk salah satu daerah yang di dunia yang paling berisiko bila diterjang tsunami. Tanpa peringatan dini dan persiapan evakuasi, diperkirakan 60% penduduk dapat menjadi korban. Kepadatan penduduk di Padang saat ini juga 141.000 jiwa per kilometer. Dari total penduduk 900 jiwa yang kebanyakan berdomisili di tepi pantai. Salah satu daerah Kota Padang yaitu dari Kecamatan Air Tawar Barat, Kota Padang, khususnya juga berdampak dan berisiko terjadinya tsunami dikarenakan letak wilayah ini berada paling dekat dengan pantai. Next. Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami sangat penting untuk menurunkan risiko dampak bencana tersebut. Untuk mengidentifikasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami di Kecamatan Air Tawar Barat, Kota Padang, yaitu untuk mengikat komitmen antar elemen masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana tsunami, diperlukan upaya menyatukan persepsi pemangku kepentingan seperti pemerintah, pemuka agama, pemuka adat, tokoh masyarakat, dan pemuda, serta niniak mama setempat. Untuk merumuskan strategi peningkatan kesiapsiagaan masyarakat harus berdasarkan nilai-nilai lokal yang telah ada di tengah-tengah masyarakat. Next. Berikut adalah rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami di Kelurahan Air Tawar Barat,
Kota Padang. Yang kedua yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami di Kelurahan Air Tawar Barat. Yang ketiga, bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami di Kelurahan Air Tawar Barat. Next. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami di Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang. Dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami di Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang. Serta untuk mengidentifikasi strategi yang tepat untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami di Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yunita. Untuk penyampaian materi selanjutnya, bab 2 akan disampaikan oleh Ivana. Kepada Ivana, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Ivana akan menjelaskan mengenai kajian teori yang kami gunakan dalam penelitian ini. Next, moderator. Nah, di sini mengenai literatur terkait, kami menggunakan 7 literatur yang mana dapat dilihat pada share screen-nya. Next. Nah, ini selanjutnya literatur yang kami gunakan untuk menjadi perbandingan untuk penelitian kami. Selanjutnya mengenai analisis literatur, di mana di sini kami menggunakan literatur dengan memperbandingkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan kami lakukan. Untuk literatur pertama yang dibuat oleh Zikri Al-Hadi dan Siska Sasmita dalam artikelnya yang berjudul Kesiapsiagaan Masyarakat Kota Padang dalam menghadapi Risiko Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Berbasis Kearifan Lokal. Yang mana dalam artikel ini menjelaskan bagaimana kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana gempa dan tsunami yang berbasis kearifan lokal di Kota Padang. Nah, sedangkan pada penelitian kami, yaitu melihat bagaimana kesiapsiagaan masyarakat khususnya untuk dalam menghadapi bencana tsunami di Air Tawar Barat, Kota Padang secara generalnya. Next. Nah, untuk literatur kedua yaitu dari Sunarto dan Muharis Marfai yang dalam artikelnya berjudul Potensi Bencana Tsunami dan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana yang mana studi kasusnya di Desa Sumber Agung, Banyuwangi, Jawa Timur, menjelaskan bagaimana kondisi fisik kawasan Pancer, Desa Sumber Agung dalam kesiapsiagaannya yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengurangan risiko bencana di masa mendatang. Nah, jika dibandingkan dengan penelitian kami, maka kami lebih berfokus kepada Kecamatan Air Tawar Barat, Kota Padang. Kemudian literatur yang dibuat oleh Tian Hawina, Enok Mariani, dan Nandi dalam artikelnya yang berjudul Pengaruh Pengalaman Bencana Terhadap Kesiapsiagaan Peserta Didik dalam Menghadapi Ancaman Gempa Bumi dan Tsunami, yang menjelaskan bahwa bagaimana kesiapsiagaan individu dalam menghadapi bencana di masa yang akan datang. Nah, jika dilihat pada penelitian yang akan kami lakukan, maka perbedaannya terlihat adalah pada penelitian kami dilakukan pengkajian mengenai kesiapsiagaan masyarakat yang terfokus kepada kesiapsiagaan peserta didik terhadap bencana berdasarkan pengalaman. Namun pada penelitian yang kami lakukan adalah bagaimana kesiapsiagaan masyarakat secara umumnya atau secara general dalam menghadapi bencana tsunami. Next. Nah, literatur selanjutnya yaitu dari Kuku Setio Utomo yang dalam artikelnya berjudul Kajian Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tsunami di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen tahun 2016 yang menjelaskan bagaimana persiapan individu, komunitas, sekolah, dan pemerintah dalam menghadapi risiko ancaman bencana tsunami di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Nah, jika dilihat pada penelitian yang akan kami lakukan, maka perbedaan yang terlihat adalah pada penelitian ini berfokus pada kesiapsiagaan individu, komunitas sekolah, dan pemerintah dalam menghadapi ancaman tsunami di Kecamatan Puring. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan yaitu menjelaskan bagaimana kesiapsiagaan masyarakat secara general dalam menghadapi ancaman bencana tsunami di Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang.
Nah, selanjutnya dari Erika Maurizka Maisarah dalam artikelnya yang berjudul Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Tsunami di Kelurahan Pasir Putih, Manokwari, yang menjelaskan bagaimana mengetahui tingkat kesiapsiagaan masyarakat secara keseluruhan di Kampung Pasirindo, Kecamatan Manokwari Timur, yang dilakukan selama 1 bulan pada Januari tahun 2021 di Kampung Pasirindo. Nah, jika kita bandingkan dengan penelitian kami, maka kami juga menjelaskan bagaimana kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana tsunami, namun lokus yang digunakan itu berbeda. Next. Nah, dari penelitian Denny Hidayati yang berjudul Kesiapsiagaan Masyarakat dengan paradigma baru pengelolaan bencana alam di Indonesia, yang menjelaskan bagaimana pengelolaan bencana dengan cara meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Nah, risiko terhadap bencana itu bervariasi antar daerah tergantung pada tingkat kerentanan lingkungan, fisik, dan sosial ekonomi masyarakat. Dijelaskan juga bahwa bencana gempa bumi sekaligus terjadinya tsunami di Aceh dan Nias merupakan bencana yang dapat dikatakan besar di Indonesia. Nah, jika dilihat pada penelitian yang akan penulis lakukan, maka perbedaan yang terlihat adalah pada penelitian ini menjelaskan terkait paradigma pengelolaan bencana dengan cara meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah bagaimana mengkaji kesiapsiagaan masyarakat secara umum dalam menghadapi bencana tsunami. Next. Nah, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ivana. Baiklah, untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indah terkait bab 3. Kepada Indah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu bab 3 yang dibahas yaitu metode penelitian. Next. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mana pendekatan ini bertujuan untuk menggali suatu fakta mengenai bagaimana kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami di Kelurahan Air Tawar Barat. Data atau informasi yang diperoleh dideskripsikan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata kalimat, kemudian ditarik dalam suatu kesimpulan. Yang kedua adalah subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah komunitas siaga tsunami Kota Padang. Objek penelitiannya yaitu serangkaian elemen bisa menjadi orang, organisasi, atau barang yang diteliti. Sedangkan objek penelitiannya hanya fokus kepada kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami di Kelurahan Air Tawar Barat. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data, di mana kami menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Observasi dihubungkan dengan upaya merumuskan masalah, membandingkan masalah yang dirumuskan dengan kenyataan di lapangan, pemahaman secara detail permasalahan guna menemukan pertanyaan, untuk menemukan strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling tepat. Peneliti melakukan observasi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Antisipasi Tsunami dan masyarakat sekitaran Kelurahan Air Tawar Barat. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Melalui wawancara, peneliti menemukan hal-hal yang lebih mendalam tentang hal-hal yang ditelitinya. Hal-hal tersebut yang nantinya akan menjelaskan keberadaan dan aktivitas masyarakat Air Tawar Barat dalam kesiapsiagaan tsunami di wilayahnya. Yang keempat, informan penelitian. Informan penelitian ini yaitu orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda, ataupun lembaga organisasi yang sifatnya keadaan diteliti. Kami menggunakan 3 informan penelitian. Yang pertama, informan kunci, yaitu komunitas siaga bencana. Yang kedua, informan utama, yaitu masyarakat pesisir Pantai Gajah, masyarakat umum di sekitaran Kelurahan Air Tawar Barat, serta mahasiswa Universitas Negeri Padang. Dan yang ketiga, yaitu informan pendukung melalui RT atau RW setempat dan Lurah Air Tawar Barat. Yang kelima, teknik analisis data.
analisis data versi Marsh dan Huberman bahwa ada 3 alur kegiatan, yaitu reduksi data dan penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang pertama, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi. Yang kedua yaitu penyajian data, di mana pendeskripsian sekumpul informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penyampaian presentasi dari Indah. Selanjutnya terkait bab 4, hasil dan pembahasan akan dipresentasikan oleh Hergi. Kepada Hergi dipersilahkan. Baik, baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Hergi Ansyah akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami terkait hasil dan pembahasannya. Pertama itu hasil. Yang pertama kita membahas dulu bagaimana profil dari Kelurahan Air Tawar Barat. Kelurahan Air Tawar Barat ini memiliki luas 1,12 km persegi. Jarak dari kota kelurahan ke ibu kota kecamatan adalah 4 km. Sedangkan ke ibu kota provinsi adalah sekitar 6 km. Kelurahan Air Tawar Barat ini terdiri dari 14 RW dan 62 RT, seperti gambar yang telah kami sajikan. Nah, kemudian Kelurahan Air Tawar Barat ini berpenduduk sekitar 10.000 lebih jiwa. Next. Nah, yang kedua, kita akan membahas bagaimana kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami di Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang. Yang pertama, berdasarkan penelitian atau setelah kita terjun ke lapangan, bahwasanya yang pertama kita mendapatkan data dari mahasiswa yang tinggal di sekitaran Kelurahan Air Tawar Barat ini. Nah, berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama mahasiswa yang berdomisili atau bertempat tinggal di Air Tawar Barat ini, bagaimana kesiapsiagaan dan pengetahuannya terhadap potensi bencana tsunami untuk sinyal peringatan tsunami, maka yang didapatkan adalah rata-rata dari mereka yang kita wawancarai, mereka mengetahui bahwa Air Tawar Barat ini merupakan zona merah terjadinya tsunami, sehingga mereka memiliki kesiapsiagaan yang penuh dalam menghadapi bencana. Artinya mereka memiliki aware yang tinggi terhadap bencana yang akan terjadi di sekitaran Air Tawar Barat ini. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya pemahaman mereka dalam mempersiapkan diri, seperti mengetahui bagaimana evakuasinya, bagaimana jalur evakuasinya, dan bagaimana dan di mana tempat yang aman untuk menyelamatkan diri atau mitigasi dari bencana itu. Nah, yang kedua, kita mengetahui bagaimana peran dari kelurahan untuk menghadapi bencana. Dapat mengevakuasi bencana jika terjadi bencana tsunami, hanya disediakan shelter yang ada di sekitaran Air Tawar Barat ini, yaitu wilayah kampus. Di mana wilayah kampus ini diarahkan langsung oleh KSP atau komunitas siaga bencana. Dalam menghadapi ancaman bencana tsunami ini, kelurahan telah mencoba menjalankan beberapa program Next, moderator.
Nah, selanjutnya kita membahas bagaimana peran dari BPBD Kota Padang. BPBD yang merupakan singkatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga pemerintah non departemen yang menjalankan tugas di dalam penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten. BPBD Kota Padang telah memberdayakan masyarakat khususnya beberapa LSM atau lembaga swadaya masyarakat seperti Kogami atau KSP untuk melakukan penyuluhan program kelurahan tangguh bencana kepada masyarakat. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rian Edward selaku Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kota Padang. Beliau menjelaskan bahwa pihak BPBD juga membentuk dan bekerja sama dengan beberapa stakeholder dalam meminimalisir terjadinya dampak bencana. Yang keempat, kita membahas bagaimana penguatan kesiapsiagaan bencana melalui komunitas siaga bencana melalui komunitas siaga bencana atau KSB. KSB ini merupakan sebuah komunitas yang berada di bawah naungan dari BPBD Kota Padang. Nah, KSB ini juga terdiri dari beberapa kelurahan-kelurahan yang ada di area Jawa Barat dan terdiri dari kecamatan juga, dan ada juga yang lingkup kota. Nah, KSB ini memiliki tugas untuk sebagai perpanjangan tangan dan penyampaian informasi kepada masyarakat tingkat kelurahan. Nah, selain itu KSB juga mengadakan program sekolah tangguh bencana yang dilakukan sosialisasinya kepada berbagai sekolah yang ada di Kelurahan Air Tawar Barat, seperti SMA Pembangunan dan SMA Pertiwi, dan sekolah-sekolah lainnya yang ada di Kelurahan Air Tawar Barat. Next, moderator. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan masyarakat. Pertama, adanya pengalaman dari ancaman bencana tsunami pada masa yang lampau. Nah, ini dapat kita jadikan sebagai bahan atau pengalaman kita bagaimana tindakan yang akan kita lakukan di kemudian harinya. Kedua, pengetahuan, bagaimana masyarakat ini memiliki pengetahuan untuk menyelamatkan diri dan lokasi shelter yang akan mereka temui untuk menyelamatkan diri mereka. Yang ketiga, yaitu perolehan pelatihan simulasi bencana terhadap kesiapsiagaan masyarakat rawan bencana. Sistem simulasi meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi seperti program dari KSP tadi, yaitu Sekolah Tangguh Bencana. Artinya di dalam sosialisasi tersebut dapat mempraktekkan beberapa teori-teori yang telah dijelaskan dan mempraktekkan bagaimana proses dari mitigasi atau penyelamatan diri dari tsunami tersebut. Next, moderator. Selanjutnya pembahasan berdasarkan penelitian yang berjudul Kesiapsiagaan Masyarakat Kota Padang dalam menghadapi risiko bencana gempa tsunami oleh Zikri Aladi dan Siska Sasmita, menjelaskan mengenai pengkategorian masyarakat atau komunitas yang bermukim di sepanjang pesisir Kota Padang. Di mana pihak kelurahan yang bekerja sama bersama dengan KSB dan Kogami mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Air Tawar Barat perihal kesiapsiagaan terhadap bencana tsunami tersebut. Seluruh pihak terkait pun juga mensosialisasikan ke UNP dan sekolah-sekolah yang ada di sekitaran Air Tawar Barat. Next. Nah, pada penelitian yang berjudul Potensi Bencana Tsunami dan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana di studi kasus Desa Sumber Agung, di sini menjelaskan bahwa adanya kesadaran atau timbulnya kesadaran dari masyarakat dan pemerintah untuk memberi arahan kepada masyarakat agar masyarakat sendiri menemukan langkah yang akan dilakukan untuk apabila terjadi tsunami di kemudian hari. Lanjut. Nah, begitupun dengan judul dari kesiapsiagaan terhadap bencana tsunami di Kecamatan Kuring, Kabupaten Kebumen, dan kesiapsiagaan masyarakat kawasan Teluk Pelabuhan Ratu terhadap bencana tsunami.
Di sini rata-rata menjelaskan bahwa bagaimana proses mitigasi dari apa kesiapsiagaan masyarakat. Lanjut. Nah, selanjutnya begitupun dari judul penelitian bahwa kesiapsiagaan masyarakat paradigma baru pengelolaan bencana alam di Indonesia. Nah, pada penelitian yang dilakukan yang kami lakukan ini, masyarakatnya bisa dikatakan antisipatif dalam menghadapi bencana karena adanya faktor-faktor mendukung kesiapsiagaan masyarakat ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lanjut. Nah, demikian pembahasan yang disampaikan, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penyampaian presentasi yang disampaikan oleh Hergi. Untuk selanjutnya, bab 5, presentasi disampaikan oleh Nabila. Kepada Nabila, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya Nabila Zahra Putri akan membahas tentang bab 5, yaitu penutup. Next. Kesimpulan. Tsunami merupakan rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan tinggi. BNPB, dampak dari bencana tsunami sangatlah besar karena dapat menimbulkan kematian, kehilangan, dan kerusakan sarana dan prasarana serta mengganggu keadaan psikologi. Faktor utama timbulnya banyak korban adalah faktor manusia yang kekurangan pengetahuan dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi dan menghadapi bencana tsunami. Kesiapsiagaan masyarakat Kelurahan Air Tawar Barat bisa dikatakan siap siaga dalam menghadapi ancaman bencana tsunami. Hal ini dikarenakan adanya peran dari BPBD dan KSB dalam mengarahkan masyarakat untuk selalu siap siaga dalam menghadapi ancaman tsunami. Selanjutnya yaitu adanya pengetahuan masyarakat terhadap kesiapsiagaan ancaman bencana dan perolehan pelatihan simulasi bencana terhadap kesiapsiagaan masyarakat rawan bencana. Next. Selanjutnya saran. Adapun saran yang penulis berikan yaitu yang pertama, akses menuju lantai atap gedung shelter yang ada di UNP sebaiknya pada saat siang dan malam hari akses tersebut dibuka dan memperlancar proses evakuasi serta meminimalisir risiko panik oleh warga saat terjadinya tsunami. Yang kedua, pihak yang memiliki tugas untuk mensosialisasikan informasi tentang bencana tsunami agar dapat menyebarkan informasi tersebut dengan transparan. Dan yang ketiga, perlunya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dengan melakukan pelatihan hingga simulasi dari instansi yang terkait kepada masyarakat. Dan yang keempat, instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD tingkat kota Padang mempunyai peran penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila yang telah menyampaikan presentasi pada bagian bab terakhir. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami, kelompok 3, mengenai kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami di Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang. Selanjutnya, saya Niken Ayu sebagai moderator. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun sikap. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.